Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tak lupa kita haturkan kepada Allah, Zat yang maha agung, Zat yang maha besar, akan segala karunia-Nya, akan segala anugerah-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Mulai nikmat iman, yang dengan nikmat tadi kita mampu untuk berhalawatul iman, merasakan manisnya iman ketika bermunajat kepadanya, kita melakukan ibadah, bersujud, menyampaikan setiap keluh kesah kita, setiap permintaan kita, setiap problem kita, maka amat indah nikmat iman itu. Begitu juga Allah anugerahkan nikmat untuk berislam, menyerahkan diri kita segalanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap cobaan, setiap problem yang kita hadapi, ketika kita aslamtu, aku berserah diri ilaika kepadamu, dan aku bertawakal kepadamu, sehingga nikmat Islam, yaitu nikmat serah diri kita kepadanya, merupakan nikmat yang amat agung yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa juga nikmat kesehatan dan juga nikmat kehidupan yang sampai malam hari ini kita masih dimampukan untuk menghirup udaranya, menghirup oksigennya. Dan tak lupa kita mensyukurinya itu semuanya untuk senantiasa berbuat baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Kanjeng Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil melahirkan generasi-generasi militan, generasi-generasi pemimpin, generasi-generasi yang hebat, yang mengajarkan kepada kita adab, yang mengajarkan kita untuk berislam, yang mengajarkan kepada kita uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita membahas kitab Bulughul Maram pada kitab yang terakhir, yaitu Kitabul Jami'. Kalau dalam kitab saya pada halaman 327, kitab yang ke-17, yaitu Kitabul Jami', kitab yang membahas tentang kumpulan-kumpulan gitu ya. Maka di dalam catatan kaki dikatakan al-jami' li abwab sittatun. Jadi al-jami', kitab jami' ini membahas tentang 6 bab gitu ya. Yang pertama al-adab, yang kedua al-bir, kemudian yang ketiga wasilah, yang keempat az-zuhd, sifat zuhud, wal wara' wa tarhib min
wa tarhib min masawil akhlak, itu ancaman dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tarhib, dan anjuran fi makarimil akhlak, pada akhlak-akhlak yang mulia. Wa dzikri wa doa, zikir dan doa. Bab yang pertama yaitu babul adab, bab yang membahas tentang adab. Maka adab terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama al-adabu ma'allah, yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua al-adab ma'an nas, yaitu adab ketika bermuamalah bersama manusia. Maka dikatakan al-adabu riyadhatun nafsi wa mahasinil akhlak. Adab itu riyadhahnya jiwa, yaitu ibadahnya jiwa. Wa mahasinil akhlak, dan merupakan akhlak-akhlak yang baik. Itu adalah adab. Maka di sini membahas itu ya, tentang adab kita baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada manusia. Bagaimana kita beradab kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, bagaimana kita menyikapinya, dan bagaimana kita bermuamalah dengan manusia setiap kali kita bertemu. Bagaimana kita itu tadi beribadah kepada Allah, bermuamalah dengan Allah, berkomunikasi munajat dengan Allah, bagaimana adabnya, maka akan kita bahas pada pembahasan ini. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim, hak seorang muslim, alal muslim, terhadap muslim yang lainnya, sitatun, ada 6. Hakul muslim, hak kewajiban seorang muslim, alal muslim, terhadap muslim yang lainnya, situn, ada 6. Yang pertama, ida lakitahu, ida apabila lakitahu, engkau berjumpa dengannya. Ida lakitahu, apabila engkau berjumpa dengannya, fasallim, maka ucapkanlah salam, alaihi, atasnya. Yang pertama, ketika berjumpa maka ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka, wa idza, dan apabila da'aka, mengundangmu, fa'ajibhu, maka ijabahilah undangannya. Wa idza stansuhaka, wa idza, dan apabila istansuhaka, dia meminta nasihat kepadamu, fansuhhu, maka berikan nasihat kepadanya. Wa idza stansuhaka, dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansuhhu, maka berilah nasihat kepadanya.
Wa idza dan apabila, yang keempat, wa idza dan apabila atisha, dia bersin, fahamidallah, lalu kemudian dia memuji Allah. Fahamidallah, kemudian dia memuji kepada Allah. Fasyammidhu, maka doakanlah dia. Yang kelima, wa idza dan apabila maridu, dia sakit, fa'ud, maka jenguklah dia. Wa idza dan apabila mata, dia wafat, fatba'hu, maka iringilah jenazahnya, iringilah dia. Yang dimaksud adalah jenazah. Rawahu Muslim, telah meriwayatkannya Imam Muslim. Hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan hadis yang masyhur, hadis yang tenar, yang mungkin tidak asing bagi kita. Disebutkan apa? Hak kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ingat, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, bukan muslim terhadap orang yang dia itu tadi beragama bukan Islam, tapi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu sittun, ada 6. Mungkin ada yang wajib, ada yang mungkin yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah, dan yang lain secara hukum. Tapi di sini sittun ini 6, jumlahnya 6. Tapi la yashmul, tidak hanya 6 itu saja. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu dikatakan al-adad la mafhumah. Jadi ada jumlah itu tidak menunjukkan bahasanya kewajiban kita terhadap muslim yang lainnya itu hanya cuma 6. Masih ada banyak. Baik, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya, bertemu, papasan, fasallimhu, maka ucapkanlah salam. Maka di sini mengajarkan, Islam mengajarkan kafatan. Islam itu sempurna, sehingga mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan hak kita terhadap orang lain. Sampai-sampai ketika kita berjumpa dengan orang lain yang dia dikategorikan muslim, baik yang kita kenal malam ya'rif, baik yang itu tadi kita tahu arafta wa malam ya'rif, atau yang tidak kita kenal, kita ucapkan salam. Selama dia muslim, assalamualaikum, minimal itu tadi kita mengucapkan salam. Salam adalah doa, itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga mengucapkan salam itu sunnatun, sunnah, sedangkan wal ijabatu wajib, dan ketika mengijabahinya, yaitu menjawabnya, hukumnya wajib. Kita doakan saudara kita ketemu itu, kita doakan kebaikan, assalamualaikum, keselamatan untuk kamu, keselamatan atas kalian, keselamatan dari kejelekan, keselamatan dari berbagai musibah.
keselamatan dari kejelekan. Assalamualaikum. Ingat, assalam, bukan assalamualaikum gitu ya. Kalau assamu berarti kan kecelakaan, celaka gitu kan. Tapi assalamualaikum gitu kan. Keselamatan kepada gitu kan. Warahmatullah, ketika kita lebihkan warahmatullah dan belas kasih itu tadi Allah untukmu, artinya kita mendoakan kebaikan. Wa barakatuhu, dan keberkahan, artinya kebaikan yang senantiasa langgeng, kebaikan yang senantiasa terus menerus, itu kita lantunkan, kita doakan kepada saudara kita muslim yang lain. Artinya salam itu hanya ada dalam atau dilantunkan untuk orang muslim. Agama ini sempurna mengajarkan kepada kita salam, bukan good morning atau itu tadi selamat pagi, ahlan wa sahlan gitu kan. Tapi doa gitu kan. Mengajarkan kasih sayang, doa kebaikan kepada muslim yang lainnya. Terlebih itu adalah saudara kita. Assalamu alaikum, mengucapkan salam. Nah, apakah itu diucapkan kepada orang yang ahli maksiat? Gitu kan? Tidak apa-apa. Kepada ahli maksiat pun kita ucapkan salam, gitu ya. Selama itu tadi kemaksiatannya la yaj'alhu kufron, gitu kan. Selama kemaksiatan itu tadi tidak menjadikannya dia itu tadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan dia murtad dari agama Islam. Idza laqitahu fasallim. Maka dikatakan dalam surat An-Nisa itu, wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kita itu tadi wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, kita menjawab dengan yang terbaik. Ketika kita ucapkan assalamualaikum, kita jawab selebihnya dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah, atau kita lengkapi wa barakatuh. Maka saya katakan tadi, ulama sepakat bahwasanya mengawali salam itu tadi hukumnya sunnah, sedangkan ijabah yaitu mengijabahi itu hukumnya wajib. Tapi bagaimana ketika orang yang dia beragama bukan Islam kemudian mengucapkan salam kepada kita? Apa yang kita ucapkan? Maka cukup waalaikum, itu saja sudah cukup. Entah iradatuhu madza, itu tadi. Apakah keinginannya itu untuk apa dia mengucapkan seperti itu? Kita cukup menjawab waalaikum saja sudah cukup. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila mengundangmu maka ijabailah, gitu kan. Ketika diundang gitu ya, kita diundang saudara kita, teman kita gitu ya, undangannya pois itu lagi. Undangannya apa contoh? Walimah gitu ya. Nah, contohnya apa? Teman kita itu tadi rapi nikah gitu ya. Ya kita diundang. Bahkan itu tadi meskipun itu hanya ucapan gitu ya, di telepon gitu. Sekarang kan kadang sampai teko ya gitu tadi, sampai datang ya, di telepon saja. Al-qaulu itu tadi, bahasanya ucapan itu jauh lebih wajib daripada hanya sekedar itu tadi lembaran gitu, lembaran. Bahkan sekarang sudah modern undangannya itu tadi, sudah undangan di digital gitu, undangan acara apapun itu tadi, atau acara sunatannya anak itu, tidak apa-apa. Ketika kita diundang hadir gitu kan, menghadiri undangan gitu kan.
atau acara syukuran, ya, apa yang disyukuri itu tadi. Mungkin panen, orang tuanya panen, kemudian itu tadi panen raya, dia mau bersyukur kepada Allah, diundang itu tadi untuk mendoakan, gitu ya. Jadi seperti itu, datang Pak Ajib gitu tadi, maka diijabahi gitu ya. Sebisa mungkin gitu. Kalau memang kita diutur gitu kan, ada dalam uturnya, atau mungkin karena suatu hal kita tidak bisa sampaikan itu tadi, sampaikan. Bahkan dalam itu tadi soal walimatul urus gitu ya. Jadi ketika walimah nikahan itu, karena itu diadakan hanya cuma sekali gitu ya, dalam seumur hidupnya, yang kita wajib datang gitu. Dan seperti itu, wajib mendatanginya gitu ya. Kemudian wa idastan sohaka fansohu, apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansohu, maka berikan nasihat kepadanya. Ketika seseorang dia mungkin lagi kalau bahasanya itu kondisi imannya lagi turun, sehingga pikiran mungkin lagi bener gitu ya, dan bingung bagaimana itu tadi ingin mendapatkan solusi, terlebih menghadapi itu tadi zaman saat ini gitu ya. Kalau orang katakan zaman edan gitu ya, menghalalkan segala cara gitu. Yang halal bisa jadi itu tadi haram, atau sebaliknya yang haram pun bisa jadi halal gitu ya. Menghalalkan segala cara, tapi dia senantiasa ingat sama Allah. Dia minta itu tadi temannya, aku dinasihati gitu. Saat ini mungkin saya lagi terlilit utang, umpamanya seperti itu, tolong saya dinasihati. Atau saya lagi punya problem gitu. Temannya curhat itu, ya didengarkan gitu. Didengarkan, kemudian itu tadi kemudian diberikan solusi gitu ya. Kalau mampu memberikan solusi, alhamdulillah gitu ya. Enggak, kita itu tadi malah justru berkoyong-koyong buat cerita ngomong aku gitu. Itu malah bikin tambah loro hati itu tadi kan gitu. Orang sudah itu tadi mungkin baginya itu adalah sebuah problem yang besar bagi dia, karena memang sudah buntu pikiran itu, sehingga dia meminta petuah, minta nasihat. Kalau tidak mampu, jangan justru malah memperkeruh suasana gitu. Ngomong tok gak iso kerja, ngomong tok ora iso gak solusi gitu. Ya, buya itu tadi kan gitu. Tapi justru kita membantunya itu tadi. Dengan apa? Yang mungkin solusi-solusi yang sekiranya tepat untuk itu tadi menyelesaikan problemnya, menyelesaikan itu tadi setiap permasalahan. Setiap orang kan punya masalah, betul nggak itu tadi? Bisa punya masalah kan? Punya itu tadi. Bisa punya masalah kan? Nah, punya itu tadi. Semua di sini punya masalah gitu ya. Maka masalah itu yang kadang-kala membuat seseorang itu stres gitu ya. Stres itu adanya tekanan gitu kan. Nah, saya ngapal ke Al-Qur'an kadang kangelan, betul nggak? Apalan bendino dikon terjadi gitu. Nah, satu halaman kan gitu. Satu halaman harus itu tadi. Setiap hari setoran satu halaman. Kemudian murojaahnya 3 halaman gitu. Apalagi nanti ketika ada program harus itu tadi program Fahmi Bisyauqin gitu. Waduh, setiap hari harus membaca kurang lebih antara 4 sampai 5 juz gitu. Kenapa? Ya, program ini indah itu tadi. Fahmi Bisyauqin, mulutku senantiasa rindu dengan itu tadi Al-Qur'an gitu. Dan ini sudah
diprogramkan di pondok-pondok pesantren tahfidz yang lain, baca Al-Quran, senantiasa baca Al-Quran. Jadi seperti itu. Problem apapun itu tadi, teman kita menyampaikan, meskipun itu sesuatu hal yang remeh, berikan solusi kepadanya. Bahkan itu ya, orang luar gitu ya, ketika curhat mungkin, wah, saat itu tadi, saya kondisinya ATM atau mungkin ATM-nya itu digadaikan itu. Jadi apa yang digadaikan itu? Rumahnya digadaikan atas nama istri beliau itu tadi. Digadaikan 500 juta. Saya bingung untuk menyelesaikan problem ini gitu kan. Ketika menyelesaikan problem itu, bagaimana cara kita menjawab? Ada orang curhat, ini saudaranya sedang itu tadi pengennya minjam uang karena saya nggak punya uang, akhirnya pakai nama istri dengan menggadaikan itu tadi sertifikat itu 500 juta, dan itu setiap bulannya langsung potong gaji, slip gaji dari istri saya karena banyak terjadi. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Ya selesaikan dengan cara Allah saja gitu. Apa kita mampu menyelesaikan itu tadi? Selesaikan uang 500 juta gitu, untuk langsung nutup bank gitu. Gak mampu. Jadi kita minta pertolongan sama Allah gitu. Memperbanyak zikrullah, memperbanyak istighfar. Berapa kali dalam satu hari beristighfar? Berapa kali itu tadi dalam satu hari bersolawat gitu tadi. Dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Biar Allah yang itu tadi menyelesaikan setiap problem, setiap masalah yang kita hadapi. Kalau sekiranya kita itu tadi curhat, kita menyampaikan, kan seringkali banyak orang yang curhat itu di Facebook atau mungkin di media sosial yang lain atau status WhatsApp gitu. Curhat di situ. Itu paling full curhat itu cuma 24 jam. Wis story itu akan hilang gitu. Kecuali kalau kita hilangkan lebih awal dengan cara menghapusnya gitu. Curhat yang sebatas itu saja. Orang yang lihat hanya orang yang mereka itu tadi men-save kontak kita, itu saja. Ya kalau orang itu tadi memberikan solusi ketika kita itu tadi curhat di media sosial. Nah kalau nyopurno kan gitu. Sedangkan itu tadi dilihat halnya gitu. Apalagi itu tadi para netizen itu kan enggak menyaring kata-kata, terus langsung ceplos itu tadi wisopo kan gitu kan, enggak peduli gitu. Kan seperti itu. Lebih baik kita cukup curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesepian malam gitu kan. Kita robi tengah malam, kita robi ya Allah, sebelum tidur ya Allah gitu. Kita sampaikan gitu. Karena beda itu tadi ketika kita menyampaikan kepada manusia dan kita sampaikan kepada Allah itu berbeda. Maka la tahzan innallaha ma'ana. Baik. Wa idza atisha fahamidallah fasammit. Wa idza atisha, apabila dia bersin gitu ya. Bersin itu apa? Bersin itu wahing gitu ya. Kalau bahasa sini apa? Bersin gitu. Apa ya bersin itu ya? Bahasa Indonesianya bersin gitu. Syaratnya apa? Fahamidallah, kemudian dia itu tadi memuji Allah, alhamdulillah. Maka kewajiban kita apa? Fasyammidhu, maka doakanlah dia gitu kan. Dengan kata yarhamukallah gitu kan. Semoga Allah itu tadi merahmati.
kemudian dia membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sampai dikisahkan kalau tidak salah itu tadi Abu Dawud gitu ya. Seorang ulama namanya Abu Dawud, wallahu a'lam, Abu Dawud Ad-Dawhili atau Abu Dawud Ad-Dayalisi, saya lupa itu ya. Beliau ketika naik kapal gitu ya, dia bayar itu tadi tukang kapalnya dia bayar, kemudian berjalan. Ketika berjalan di pinggiran ada orang bersin gitu ya, bersin, fahamidallah, dia itu tadi memuji Allah, dia dengar alhamdulillah itu tadi. Maka dia meminta kepada tukang tadi, tolong antarkan saya itu tadi menepi sebentar untuk mendoakan dia. Saya tidak mau karena akadnya itu tadi tujuannya ke sana. Maka dia merogoh kantong untuk menambahi itu tadi pembayaran supaya untuk itu tadi menepi sebentar dan mendoakan orang yang sedang bersin. Dan ini mengajarkan kepada kita ada. Temennya itu kalau bahasanya wahim gitu ya. Nah, kemudian hamidallah, dia memuji Allah, maka kita doakan yarhamukallah. Dia kemudian bersin lagi, alhamdulillah itu tadi, kita doakan lagi yarhamukallah itu tadi. Dia bersin lagi itu tadi, yang ketiga yarhamukallah, sana doakan syafaqallah, mudah-mudahan kamu diberikan kesembuhan gitu ya. Kalau sudah 3 kali berarti dia dalam kondisi sakit gitu ya, balik wahim gitu ya, dan seperti itu. Dan ketika wahim ya secara adat ya harus itu tadi dihadapkan kepada yang lain, jangan dihadapkan ke temennya gitu. Kadang jarak gitu ya, orang itu jarak seperti itu. Kemudian yang kelima, wa idza maridu fa'udhu, apabila dia sakit maka fa'udhu, maka jenguklah gitu ya. Maka namanya i'adatul marid. Dengan kata i'adah itu sesuatu hal yang diulang-ulang gitu ya. Kalau sakit jangan cuma sekali tok jenguk selesai. Selama dia sakit kita mampu menjenguk, maka jenguklah. Maka katanya fa'udhu, maka jenguk lagi. Kata i'adah yang seringkali diulang-ulang. Baik dia dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, kondisi koma mungkin itu tadi sakit, itu tadi sakit itu tadi dia sadar, maka jenguk itu tadi. Maka dengan menjenguk itu tadi, maka kita mendapatkan pahala dan seperti itu. Sampai dikatakan barang siapa yang dia menjenguk di waktu pagi, maka dia didoakan para malaikat dengan jumlah 70.000. Wallahu a'lam secara hadisnya derajatnya gitu ya. Tapi secara fadilah itu tadi, orang yang menjenguk di waktu pagi kemudian mendoakan orang yang sakit, dia didoakan 70.000 malaikat gitu kan. Sampai itu tadi sore hari. Ketika dia menjenguk sore hari, maka didoakan 70.000 malaikat hingga itu tadi di waktu pagi gitu. Maka terhadap muslim yang lainnya itu tadi. Terlebih adalah orang yang kita kenal, saudara kita, mungkin keluarga kita, teman kita, ya kita jenguk, kita jenguk. Wa idza mata fatba'u, apabila itu tadi meninggal, maka iringilah jenazahnya. Maka kita diminta kalau ada saudara muslim yang meninggal, kita mengiringi jenazahnya, mulai dari mensolatkan, kemudian itu tadi mengantarkan jenazahnya sampai di liang lahat. Dan ini merupakan kewajiban kita. Meskipun hukumnya secara hukum fardu kifayah, kalau sudah dilakukan oleh orang lain maka gugur. Tapi ketika yang meninggal itu adalah saudara, yang meninggal adalah keluarga, yang meninggal adalah itu tadi teman kita, ya kita harus datang.
tinggalkan. Itu tadi apa? Kesibukan kita selama kita mampu meninggalkannya. Kadang ada orang yang mereka itu tadi bekerja di pemerintahan atau bekerja itu tadi di sebuah lembaga swasta, ketika izin itu dipersulit, itu beda lagi. Mungkin dia akan datang pada hari setelahnya atau pada waktu yang lain. Tapi ketika kita mampu di hari dia dimakamkan, di mana di hari dia itu tadi disolatkan, maka hendaklah kita datang. Syukur-syukur kita mampu mengkafani atau dia itu tadi mampu memandikan bila diperbolehkan. Yang laki-laki yang memandikan laki-laki, dan perempuan memandikan juga perempuan. Baik, hadis yang setelahnya itu tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru, lihatlah, ila kepada man, orang yang huwa asfala minkum, yang dia itu lebih rendah, minkum, dari kalian. Wala tanduru, dan janganlah kalian melihat, ila kepada man, orang yang huwa dia itu fokokum, berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Wahuwa, dan itulah ajdaru, lebih layak, lebih pantas, alla tasdaru, agar tidak meremehkan nikmatallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Maka di sini al-adab ma'allah, itu adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita menyikapi. Maka diajarkan unduru ila man huwa asfala minkum, hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Kita lanjutkan sedikit ya. Kenapa seperti itu? Ini dalam hal dunia, itu dalam hal dunia, bukan dalam soal agama, dalam soal ibadah seseorang. Itu kita melihat kepada orang yang lebih rendah. Mungkin kita hanya punya sepeda ontel, gitu ya. Kita syukur, alhamdulillah ya Allah, aku masih punya sepeda ontel. Kayak saudaraku ternyata nggak punya itu tadi. Kalau pergi kemana-mana jalan kaki, kadang tak boncengkan gitu. Ketika kita punya sepeda motor satu, ya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata saudara saya hanya cuma punya sepeda motor. Maka dengan kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam itu tadi ini, maka kita lebih bersyukur gitu. Maka asyukru itu tadi, bersyukur itu layakun bil lisan. Tidak hanya kita dengan lisan saja, alhamdulillah itu saja, tidak cukup. Tapi al-jawari, anggota tubuh kita itu juga harus bersyukur, terlebih bil qalbi, dengan hati, gitu ya. Maka di sini kita diajarkan kalau dalam urusan dunia itu tadi, ya kita bersyukur dengan melihat orang yang di bawah kita. Mungkin penghasilan kita, ya Allah, aku tiap hari atau mungkin tiap bulan itu 300.000 ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur menikmati itu tadi hasil jerih payahku selama 1 bulan cuma dapat 300.000. Kita melihat yaitu tukang beca yang mungkin itu tadi lebih kecil penghasilannya daripada kita.
bersyukur nikmat Allah, sehingga kita bisa menikmati. Tapi kalau kita membandingkan orang yang di atas kita, akhirnya itu tadi apa? Meremehkan nikmat Allah. Kita justru merendahkan, tidak menerima itu tadi dengan keputusan Allah, takdir Allah kepada kita. Ya gitu. Hanya wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Gitu. Ketika sudah diberikan kadar rezekinya, ditakdir rezekinya itu tadi, dicukupkan, fa yaqulu rabbi ahana. Gitu. Allah menghinakanku. Kan akhirnya seperti itu. Ketika kita melihat atau membandingkan nikmat kita itu tadi apa dengan orang lain, akhirnya muncul iri dengki itu tadi. Ya nikmat itu tadi ya disyukuri saja. Berapapun nominalnya, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau bersyukur itu dikasih nikmat Allah berapa secara nominal? Iki kira-kira per bulan dikasih berapa supaya bisa bersyukur? Gitu. Si berapa ya, saya harus dikasih 5 juta harus bersyukur, baru bisa bersyukur kan gitu. Ketika dikasih di bawah itu ya saya nggak bisa bersyukur, itu masih terlalu sedikit, kurang. Akhirnya seperti itu. Kenapa kok bisa kurang? Karena membandingkan itu tadi, mungkin teman kita itu tadi atau saudara kita yang mungkin notabene lebih itu tadi, pendapatannya lebih gitu. Mosok sing posting wong liya itu tadi sing gregetan awake dhewe kan gitu. Koncone posting yang ngarepe Pajero itu tadi. Terus itu tadi langsung gregetan, padahal Pajero ini wong timbul panjenengan foto itu tadi. Konco terus ke Pajero itu tadi. Padahal kemudian itu tadi biasa panas adem jeruk gitu ya. Ya seperti itu. Itu tadi ya, tetap disyukuri saja berapapun itu tadi apa nominalnya, berapapun itu tadi apa pemberian Allah, itu akan jadi nikmat, jadi indah ketika kita apa menikmati setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun dikai 100.000 disyukuri, itu disyukuri, disyukuri saja. Nah, kalau kurang ya Allah, benar, kalau kurang ya, mintanya sama Allah, ya Allah aku kurang ya. Jadi seperti itu. Sampaikan semuanya pada Allah. Barangkali itu tadi kekurangannya itu sama Allah disampaikan lewat mimpi, laporan. Oh ini ada karyawanmu kurang gitu. Ya, akhirnya dari lewat itu tadi disampaikan ke bagian keuangan ditambah lagi. Kan gitu. Tak perlu itu tadi apa? Curhat kepada manusia. Baik, mungkin itu saja dari saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.